Materi hari ini adalah public speaking. Pengertian dari public speaking itu adalah berbicara di depan umum ataupun berbicara di depan umum, sharing atau pula yang disebut dengan pidato. Menurut Kamus Bahasa Inggris, bahwa pengertian dari public speaking atau the act of skill of speaking usually rate of people. Artinya bahwa public speaking itu adalah aksi atau keterampilan berbicara pada sekelompok besar orang. Jadi bahwa public speaking ini adalah merupakan komunikasi secara lisan yang dilakukan oleh seseorang kepada sejumlah orang yang secara langsung dan bertatap muka. Contohnya misalkan adalah berpidato atau seorang moderator atau misalkan MC atau master of ceremony dalam acara. Ada metode public speaking. Yang pertama adalah improv. Metode ini disebut dengan metode spontanitas, yakni tidak melakukan persiapan pembuatan naskah tertulis terlebih dahulu, namun biasanya adalah secara spontan. Jadi si pembicara adalah tanpa naskah atau tanpa menggunakan naskah. Kelebihan dalam metode improv itu adalah yang pertama, dapat mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Kedua, mendapatkan gagasan datang secara spontan. Dan yang ketiga adalah memungkinkan pembicara terus berpikir. Sedangkan untuk kelemahan dalam metode improv, yang pertama adalah dapat menimbulkan kesimpulan yang mentah karena terbatasnya pengetahuan si pembicara. Penyampaian tidak lancar, terutama bagi orang yang belum berpengalaman. Kemudian gagasan yang disampaikan kurang sistematis, dan yang terakhir adalah mudah terkena demam panggung. Yang berikutnya adalah menu skip atau reading complete text atau naskah atau yang menyediakan naskah. Metode ini adalah penyampaian pidato dengan cara membaca naskah yang sudah disiapkan. Metode ini biasanya dilakukan oleh pejabat negara ataupun mereka yang memberikan sambutan secara resmi ataupun formal. Metode ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan karena setiap orang kata yang diucapkan secara resmi ataupun formal itu akan dijadikan figur oleh masyarakat luas dan dikutip oleh media massa. Sedangkan untuk kelebihan metode manuscript atau reading complete text ini adalah yang pertama, kata-kata yang dapat dipilih sebaik-baiknya. Yang kedua, pernyataan dapat dihemat. Yang ketiga adalah lebih fasih dalam berbicara. Yang keempat, hal-hal yang menyimpang dapat dihindari. Dan yang terakhir adalah naskah dapat diterbitkan atau diperbanyak. Kemudian untuk kelemahan dan metode manuscript ini adalah yang pertama, interaksi dengan pendengar itu menjadi berkurang. Kemudian pembicara terlihat kaku, tanggapan pendengar tidak dapat mempengaruhi pesan, dan persiapannya itu adalah akan lebih lama. Kemudian yang ketiga yaitu metode memory test atau memorizing ataupun hafalan. Metode ini kelebihan dan kekurangannya hampir sama dengan metode manuscript. Artinya naskah sudah dibuat sebelumnya, sudah disediakan sebelumnya. Pada saat pembicara
hendak menyampaikan pidatonya, dia tidak lagi menggunakan naskah karena semua yang tertera dalam naskah sudah ada dihafalkan ketika pembicara mengingat sambil semua yang sudah dihafalkan. Metode ini mengandalkan pengakuan, kemampuan untuk mengingat. Pembicara harus menguasai susunan bahasa, ide, dan gagasan yang terdapat di dalam naskah. Metode ini cocok untuk mereka yang memiliki daya ingat yang tinggi. Topik pidatonya menarik dan sederhana, serta waktunya juga yang tidak terlalu lama. Karena pembicara ini adalah memiliki kapasitas daya ingat yang tinggi biasanya. Jika dilakukan, maka pidato tidak akan menarik lagi karena pembicara berkutat ataupun kesalahan berbicara pada dirinya sendiri. Yang keempat adalah metode extempore atau using note. Metode ini merupakan metode yang terbaik, metode yang sangat dianjurkan dalam pidato. Hanya berupa outlines ataupun garis besarnya saja yang disampaikan, pokok penunjang ataupun ide-ide yang ada dalam pemikirannya. Metode ini hanya bisa dipakai oleh orang yang sudah berpengalaman, membutuhkan kecakapan dalam berbicara. Apabila tidak cakap, maka akan menjadi tidak teratur lagi. Ide ataupun gagasan yang sudah tersusun bisa menjadi kacau dan tidak terarah lagi. Untuk kelebihan atau keunggulan dalam metode extempore adalah yang pertama, komunikasi dengan pendengar itu akan lebih baik. Yang kedua, pesan atau materi dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, penyajiannya akan lebih spontan. Kemudian kelemahan metode extempore adalah yang pertama, persiapan kurang baik jika dibuat terburu-buru, memiliki bahasa yang jelek, kepasihan yang juga kurang, kemungkinan penyimpanan dari outline dan kerangkanya, dan tidak dapat diterbitkan. Nah, sekarang kita pada persiapan public speaking. Yang harus disiapkan untuk public speaking yaitu adalah yang pertama adalah mental. Mental itu harus rileks, atasi demam panggung, tidak gugup, kemudian tidak kaku, dan harus senyum. Senyum, percaya diri kepada penonton. Yang kedua adalah persiapan fisik, yaitu jaga mulut dan tenggorokan yang selalu basah. Untuk itu disiapkan air putih. Siapkan untuk diminum jika mulut ataupun kerongkongan kita merasa kering. Kemudian yang ketiga adalah persiapan public speaking materi, yaitu adalah dari literatur atau susunan kerangka secara sistematik yang sudah dikuasai.